Wow, saya juga baru mendapat pengertian ini bahwa dalam Injil Lukas tadi tentang Yudas, ya, ternyata ada proses yang dialami oleh Yudas karena waktu pertama kali dia dipilih, ingat loh, dengan doa semalam-malaman. Mungkin jarang di antara kita, ya, jarang mau memilih sesuatu itu dengan doa semalam-malaman. Tuhan Yesus hanya memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Saudara perhatikan, 12 orang untuk menjadi muridnya. Pernah nggak kita bertanya, masa sih Tuhan nggak bisa milih dengan otomatis, kan dia Tuhan. Saya pernah mikir gitu. Ngapain dia harus doa semalam-malaman? Tapi itu Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua. Masa sih kalau sudah dipilih dengan doa semalam-malaman, kok ada yang salah? Berani kita berkata Tuhan Yesus salah pilih Yudas? Saya percaya semua kita menjawab enggak. Tuhan Yesus tidak salah. Dia sudah doa semalam-malaman. Woi, semalam-malaman itu enggak tahu berapa jam itu ya. Jadi enggak mungkin salah. Maka jawaban yang paling gampang. Tuhan Yesus tahu siapa Yudas. Inilah kasih itu. Apa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yudas. Saudara, di dalam ilmu manajemen ada istilah second chance. Beri kesempatan yang kedua. Ya, itu di dalam bahasa manajemen. Maaf. Dan ternyata betul. Harusnya semua kita, saya ulangi, harusnya semua kita seperti Tuhan Yesus. Selalu memberi kesempatan yang kedua untuk siapa saja yang dalam tanda kutip mengkhianati kita, menipu kita. Halo, bisa dengar ini? Seharusnya seperti Bapa di surga, saudara dan saya harus memberi kesempatan yang kedua untuk siapa saja yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Ketika saudara-saudara itu menipu, memfitnah, menjelekkan kita dan lain sebagainya. Nah, menariknya, kata kesempatan kedua itu ternyata bukan yang kedua kalinya. Aneh ya. Jadi istilah kesempatan kedua, the second chance, itu artinya terus. Lihat Yunus dapat berapa kali kesempatan untuk Tuhan memulihkan hidupnya. Dan Tuhan memakai dia untuk pergi menyelamatkan negeri Asyur, kota Niniwe. Nah, Yudas dapat kesempatan yang kedua. Tetapi sayang, dia membuang kesempatan yang kedua itu. Dan akhirnya dia memilih bunuh diri. Saudara, renungkan kalimat ini. Dari Lukas 6 dan Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata kepada kita, saingan dia itu bukan Lucifer. Saingan dia bukan roh ini, roh itu. Saingan Tuhan Yesus adalah uang. Ingat itu. Maka itu tema yang Tuhan beri kepada kita hari ini untuk belajar. Jangan sujud kepada yang lain selain kepada Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesaksian ini dari Singapura ya, Jin. Kamu masih di mana sekarang? Selalu pas deh firman yang disampaikan, menegur dan mengingatkan saya. Semua
semua kita ditegur, diingatkan ini. Harus hati-hati, uang. Kita masih ingat, dari Nabi Riadir juga anak saya, kita masih ingat suatu hari ada seorang anak muda yang kaya. Ingat ya, Tuhan Yesus didatangi. Wah, dengan pakaian yang mewah karena dia kaya. Wah, dan dia nggak hanya kaya, tapi hidupnya itu luar biasa. Nah, saya ulangi lagi. Masih ingat hari itu Tuhan Yesus didatangi seorang muda. Wah, saya kalau ketemu anak muda yang seperti orang itu, dia berkata, "Guru, apa yang kurang dari hidupku? 10 perintah Tuhan lewat Musa sudah aku lakukan. Apa yang kurang untuk aku bisa masuk dalam kerajaan surga?" Saudara, tolong ingat, berarti anak muda ini orang rohani. Ya, dalam tanda kutip dia sangat cinta Tuhan. Wow, 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa sudah dia lakukan. Sebagai manusia saja saya terus berjuang, terus bergumul. Nggak ada jaminan hamba Tuhan itu harus pasti bisa melakukan 10 hukum. Belum tentu. Ayo kita berjuang terus. Maka itu selalu saya berkata, kalau saudara ingat yang paling saya mengajar, jangan sombong. Ingat kalimat ini yang saya selalu pakai. Selama kita masih doyan duit, catat, selama kita masih doyan duit, tahu ya kata doyan duit, suka uang, saudara, pasti hidup ini nempel dengan si uang. Tadi Pak Ramon berkata, satu-satunya pendeta yang berkata uang itu setan cuma saya. Mohon salah kamu yang berkata Tuhan Yesus, Papa hanya neruskan. Ingat ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata uang itu setan. Tadi malam sampai tadi pagi salah seorang anak saya diskusi. Maaf ya, saya tidak menyebut nama. Bagaimana di Indonesia akhir-akhir ini, bukan soal demo tanggal 11 April kemarin, tapi bagaimana ada hamba Tuhan yang berkhotbah, pendeta besar, cukup besar di Indonesia, ingin membuat semua orang jadi sultan. Nah, kata sultan akhir-akhir ini kita nggak perlu berdebat. Kata sultan buat banyak orang, apalagi anak muda, wah senang kalau bisa jadi sultan. Nah, dia berani mengubah ayat Matius 28. Jadikan mereka sultan-sultanku. Wow. Dan dalam diskusi itu, anak saya menyebut teman baiknya ada di situ. Dan ada dalam daftar di kepolisian. Nah, saya bilang kepada dia, kenapa bisa begitu? Ya karena duit menjadi Tuhan buat hidup mereka. Bukan lagi Tuhan Yesus. Kita nggak bisa nyalakan mereka. Tidak ya. Ingat loh. Harus jujur. Kita, saya saja sebagai manusia, masih punya kemungkinan bisa jatuh. Nggak cuma uang, dalam hal yang lain-lain. Maka itu saya berkata tadi, anak muda ini hebat. Dia berkata, "Guru, 10 perintah Tuhan itu sudah aku lakukan. Apa yang kurang supaya aku bisa masuk surga?" Wih, berani sekali nih anak muda ngomong begitu. Kalau saudara tanya saya nggak berani berkata, "Ya Tuhan, enggak, saya masih berjuang untuk itu." Lihat jawaban Tuhan Yesus. Wow, hebat engkau anak muda. 10 perintah Tuhan sudah kau lakukan. Hanya 1 yang kurang. Tolong catat. Apa itu guru? Anak muda itu tanya. Kembali ke rumahmu. Jual segala harta kekayaanmu. Bagikan pada orang susah, orang miskin. Alkitab menulis, maka anak muda ini kecewa. Maka si Riki,
wajahnya sedih. Oke, ayat 20 ya, Markus 10. Makasih nak. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Apa itu semuanya? 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepada anak muda itu. Lalu berkata kepadanya, dengarkan perkataan Tuhan Yesus ini. Saudara, jangan beranggapan yang Tuhan Yesus katakan kepada anak muda ini hanya untuk dia. Tidak. Apa yang Yesus katakan kepada orang muda itu untuk saya dan untuk saudara juga. Sambil kita cek hati kita. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat ayat 22. 22 Rik. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kepada semua kita yang sedang mengikuti pelajaran ini, jangan berlaku sok rohani. Setelah mendengar firman ini, ya udah, aku jual semua milikku biar aku jadi miskin. Salah. Bukan begitu maksud Tuhan Yesus. Ya, maksud Tuhan Yesus, jangan harta itu menjadi sandaran kita. Nah, apalagi seorang punya keluarga dan punya bisnis, harus dipikirkan juga gimana kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, dan mengembangkan bisnis saudara. Konteksnya di kalimat terakhir ayat 21 tadi. Maaf, kalimat yang kedua. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maaf ya saudara, saya sangat kaya diberkati Tuhan. Minggu lalu, ini kan hari Rabu, minggu lalu hari Jumat atau Sabtu, saya bersyukur Tuhan kirimkan seorang anak yang saya nggak pernah kenal, Muslim, taat lagi, ya, sholat 5 waktu itu hebat, tinggal dengan kami di Nabire. Namanya Arif Rahman Hakim. Dia master dari Universitas Indonesia. Nah, pengujinya itu salah satu anak kami juga, Dr. Hari Nenobais, S3 dari UI. Nah, Pak dosen ini sering cerita tentang Papua. Nggak tahu bagaimana mahasiswa ini begitu dinyatakan lulus untuk S2-nya, lalu dia bilang, Bapak, bisa nggak saya mengabdi di Papua, di tempat Bapak dulu pernah mengabdi? Oh boleh. Lalu kontak kami, tim pesat di Nabire. Nah, kami itu nggak pernah menolak orang, siapa saja yang mau datang. Maka itu anak-anak saya warga binaan di sekolah universitas LP mana saja. Kalau memang belum ada tempat, ayo sama-sama kita membangun, memberkati Papua. Luar biasa. Tadi ya dalam pelajaran ini ternyata ada salah seorang ya dari salah satu LP, maaf saya nggak sebut, saya nggak pernah tahu. Tiba-tiba tadi dia kontak saya di Instagram, ternyata dia ini pemain keyboard waktu kita Natal tanggal 8 Desember yang lalu. Wah, saya senang sekali. Nah, terus saya ajak dia, ayo, dia sudah bebas. Saya lanjut, datanglah master ya dari UI ini ke Nabire, sudah setahun lebih tinggal dengan kami, mengajar anak-anak. Mereka dia ikut ibadah. Dan kami nggak melarang dia untuk sholat. Silakan. Tapi kebenaran dia dengar. Nah, Jumat yang lalu, wah saya gembira sekali.
dia resmi diterima, dapat kuliah S3 di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, saudara, kuliah S3 itu nggak murah. Maka itu ketika dia mau daftar, saya bilang, nah, ambil. Kalau kamu diterima, papa akan biayai kamu untuk S3-mu. Wah, kalau ini dia bisa lulus, berarti ini S3 yang ke-9 yang Tuhan percayakan dari tangan kami untuk membiayai kuliah mereka. Nah, saudara bayangkan. Apakah saya tidak kaya? Maaf loh, saya cuma bilang ini. Kami sangat kaya. Bisa membuat sekolah-sekolah gratis. Kemarin, pengurus yayasan kami di Nabire untuk perluasan pelayanan. Ada sebidang tanah, hampir 800 meter persegi, ya, yang nempel dengan tempat pelayanan kami. Jadi di belakangnya saja. Nah, pemiliknya nggak mau jual ke yang lain, maunya ke kami. Karena pemiliknya tahu apa yang kami kerjakan untuk anak-anak Papua. Tapi kami nggak punya uang, harganya murah sekali. 400 juta. Nah, saya harus mikir, harus berjuang. Bagaimana dapat uang ini? Apalagi keluarga itu perlu uang. Nah, saudara bayangkan. Saya kaya nggak? Kaya untuk orang lain. Itu Markus 10 ayat 20. Jadi kalau kita punya dan selalu berbagi untuk yang lain sesuai keperluan kerajaan surga, oh itu orangnya, iya, aduh, jangan ditayangkan lah, kasihan nanti. Oke, terima kasih. Ya, saya belum kenal, tadi dia kontak, aduh senang sekali. Nah, saudara dengarkan ini. Jadi kaya itu tidak dosa, asal tidak pelit. Catat itu. Nah, orang kaya yang susah masuk surga itu karena pelit. Nah, kan surga itu pintunya sempit, kata Tuhan Yesus loh. Nah, kalau orang kaya itu ingin masuk surga dan bawa semua hartanya, pintunya nggak cukup. Karena orang yang hartanya banyak itu, waduh, mungkin ditaruh kepala, ditaruh pundak kiri kanan, ya enggak, diikat di perutnya, di punggungnya, lalu tentengan di kanan kirinya. Waduh, hartanya dibawa semua, nggak masuk. Itu maksudnya. Tapi kalau kita kaya, suka berbagi pada orang miskin, orang susah untuk penginjilan. Wow, Papa suka sekali. Saya harap jelas ya. Jadi jangan takut kaya, tapi jangan pelit. Nah, awas kalau saya pas ngomong jangan pelit, jangan langsung pura-pura tuli. Maaf. Nah, saudara, ayo. Oke, Ricky, orang gendut gak boleh masuk. Bukan gak boleh, Rick, pintunya sempit. Kalau orang gendut masuknya miring nanti ya. Maaf, guyon saja ini. Guyon. Saudara tahu ya? Maka itu kita harus tanya. Kenapa tadi saya berkata begitu Pak Pendeta Ramon selesai ngajar, langsung lagu yang paling cocok. Setelah kita mendengar pengajaran ini, selidiki aku Tuhan. Diselidiki untuk apa? Diselidiki untuk ada Tuhan lain gak di hati kita, di hidup kita selain Tuhan Yesus. Itu saja. Maka itu uang jangan jadi segala-galanya buat kita. Ya, uang itu hanya untuk keperluan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini. Selebihnya ya kita pakai untuk kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Saya harap ini jelas ya buat saudara semuanya. Sehingga dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, maka banyak hal yang indah, yang luar biasa. Jadi belajar selalu ngecek dalam hidup kita. Siapa lagi harapan kita selain Tuhan Yesus? Tidak boleh ada yang lain. Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17
ayat 7 dan 8. Wih, ngeri ini ayat. Ya, kita nggak boleh salah. Oh, maaf. Yeremia 17 ayat 8 dan 9, ayat 7 dan 8. Bentar saya lagi. Udah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang, ya perhatikan. Diberkatilah orang yang apa? Menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Catat itu, bukan kepada yang lain-lain. Ya, hanya kepada Tuhan. Terus ayat 8. Ia akan seperti pohon. Oh, keren. Yang ditanam di tepi air, yang merambatkan, oh terima kasih Bapak, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Oke. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir ya dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini bagian pertama. Diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Yahweh Tuhan. Hidupnya akan tetap segar, merambatkan akar-akarnya ke sumber air. Nah, sumber air itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Seger terus. Ya, ceria hidupnya, walaupun sering gak punya uang, karena uangnya ada di banyak tempat untuk jadi berkat buat banyak orang dan banyak hal yang dikerjakan. Luar biasa Tuhan kita. Tapi ayat 9 menakutkan, saudara. Ayat 9, Ricky, sungguh menakutkan, dan itu jangan terjadi. Oh. Apa saya, Rik? Berarti ayat 5 dan 6. Kalau begitu. Ya, yang kebalikannya. Ayat 5 dan 6. Apa salah? Itu 7. Ya, 5, Rik. Ya, ayat 5. Maaf, saya salah. Beginilah firman Yahweh. Wih, ngeri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Terkutuk loh saudara. Tuhan, kami gak mau terkutuk. Dan bukan Bapa di surga yang mengutuk kita. Bukan. Lalu siapa yang mengutuk kita? Nah, ini ayat 6. Jadi bukan Tuhan yang mengutuk kita. Ayat 6. Lihat ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Apa itu semak bulus? AYT. Ia akan menjadi seperti semak di padang gurun. TL, karena halnya seperti pokok kerendang di padang yang kering kerontang. Sama BIS. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Waduh, sebab dia yang mengandalkan manusia, menaruh kekuatan pada lengannya, artinya mengandalkan uang lebih daripada Tuhan. MELT, sebab dia akan jadi seperti semak, seperti belukar di padang pasir, dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Ngeri. Ini yang terkutuk. Jadi bukan Tuhan yang mengutuk, karena orang itu tumbuhnya di tempat yang salah. Yang harusnya dia tumbuh di tempat yang banyak airnya, tapi orang itu milih tumbuhnya di padang gurun tandus, asin, gak ada air tawar. Ya otomatis dia akan terkutuk. Ngerti ya saudara? Jadi bukan Tuhan yang mengutuk. Tidak, karena harapannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maaf, ternyata uang itu bukan sumber air. Ternyata uang itu bukan sumber kehidupan. Maaf, pernah nggak saudara melihat, saudara punya teman, ya, saudara punya sahabat, maaf ini tapi jangan menghakimi ya. Orangnya kaya, duitnya banyak. Oh ini, terima kasih Rick, kasih gambar. Ini padang tandus itu, ya. Tapi kalau kita ketemu dia, mukanya itu nggak seger gitu loh. Ya, ada orang berkata wajahnya layu, kering. Ya karena tumbuhnya di tempat yang kering. Walaupun kaya. Betul, yakni uang itu sumber kejahatan. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah ini ada yang komen di Zoom. Ya ada. Om dan tanteku kaya raya tapi stres. Nah itu dia. Ternyata uang itu tidak membuat segar. Uang itu bukan sumber air. Kekeringan. Ya, saudara, maka itu dalam hidup kita ini kita harus tahu akar-akar hidup kita rambatkan, kita arahkan ke sumber air atau ke padang gurun tandus. Hanya Tuhan harapan kita. Nah, kesimpulan terakhir. Ini kesimpulannya. Saudara mengikuti boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi sampai hari ini saya belum pernah menemukan konsep lain untuk membuktikan apakah dalam hidup saya hanya ada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus, atau di hidup saya ada yang lain. Apalagi yang jadi saingan Tuhan, yaitu mamon, yaitu uang. Maka kasihan 1 Timotius 6:10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tolong dicatat, sampai hari ini saya belum menemukan sebuah konsep, sebuah kriteria, sebuah bukti keadaan siapa yang ada di hidup kita ini. Tetap Bapa Yahweh kita dalam nama Tuhan Yesus atau uang. Ingat Yudas tadi, waktu dipilih Yudas tidak mata duitan. Waktu dipilih Yudas bukan pengkhianat. Tapi ketika dia dititipin uang untuk tim pelayanan, nah di situ dia mulai berubah. Siapa pernah dengar istilah? Dan saya percaya, saya nggak tahu siapa yang buat istilah itu. Seseorang akan ketahuan siapa dia. Ya, ini yang ngomong saya nggak tahu, tapi itu sudah viral. Seseorang, untuk mengenal seseorang siapa dia, catat. Beri dia uang yang banyak atau titipkan uang yang banyak kepada dia. Nah, setelah itu kita akan lihat aslinya dia. Saya percaya. Ternyata uang itu bisa merubah hidup orang atau karakter orang. Nah, inilah satu-satunya cara ngetes, cara memeriksa apakah hati kita tetap lengket pada Tuhan atau pada uang. Begini satu-satunya cara. Saya belum pernah, kalau ada di antara saudara pernah menemukan prinsip lain, cara lain untuk ngecek hidup ini berharap kepada siapa? Begini.
sering-seringlah nggak punya uang. Oh, itu Ahok ya yang ngomong. Makasih ya Ali. Ya, betul. Ya, ingat Ahok waktu dia masih jadi gubernur ya, DKI. Saudara, jadi satu-satunya cara untuk ngecek, untuk ngetes siapa kita, harapan kita siapa. Tuhan tetap atau ada yang lain. Yaitu ketika kita sering nggak punya uang. Betul tadi Pak Ramon berkata, saya punya prinsip itu. Kalau orang mata duitan, untuk ngecek tensi darahnya tinggi atau rendah, nggak usah pakai tensimeter. Cukup cek saldonya saja. Kalau saldonya penuh, angkanya banyak, puji Tuhan Pak Benny sering nggak punya uang. Sama Pak Benny. Ya. Woi, saldo banyak, maka ada tekanan darah normal. Tapi kalau saldo kurang, langsung naik tekanan darah. Nah, itu orangnya. Ayo hari ini kita berubah. Siapa yang ada di hidup kita? Terpujilah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ngetes kita sedang gak punya uang, ya sudah diam aja di rumah. Saudara warga binaan yang sedang butuh uang untuk ngurus PB, untuk ngurus remisi, untuk ngurus APK apa saja. Sudah, kalau saudara gak punya uang, harap apa di surga. Percayalah. Banyak pengalaman orang-orang benar, banyak pengalaman murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami banyak mujizat. Wow. Walaupun gak punya uang. Makasih Sarbi, money is not everything, but without money you are nothing. Itu pepatah lama, sudah tidak berlaku lagi. Iya. Without Jesus Christ our Lord, we are nothing. Ada kata-kata yang bagus sekali. Pokoknya karakter kita akan teruji dengan ketika kita punya uang dan tidak punya uang itu bagaimana. Makasih ya Riki untuk itu. Ayo kita hari ini hidup sungguh-sungguh berubah. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan sambil ngecek. Oke. Nah, ayo kita merubah hidup kita sungguh-sungguh. Hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.